Napoli memiliki jadwal yang paling relatif mudah dibanding pesaing Scudetto lainnya. Dengan 11 laga tersisa, perebutan gelar Serie A 2024-25 semakin sengit. Inter masih memimpin klasemen dengan 58 poin, diikuti Napoli, 57 poin, dan Atalanta, 55 poin. Juventus, yang berada di peringkat keempat, terpaut 6 poin dari puncak klasemen. Meskipun Napoli masih tertinggal 1 poin dari Inter, tim asuhan Antonio Conte memiliki keuntungan besar dalam perburuan gelar. Pasalnya, Napoli tidak akan menghadapi tim-tim penghuni 5 besar seperti Inter, Atalanta, Juventus, atau Lazio hingga akhir musim. Berdasarkan catatan pertemuan sebelumnya, Napoli memiliki rekor impresif melawan lawan-lawannya di sisa musim ini. Ada 11 sisa pertandingan yang akan mereka lakoni dan dari 11 laga itu hanya AC Milan dan Fiorentina yang mungkin akan memberikan perlawanan ekstra buat Napoli. Secara catatan statistik Simone Inzaghi telah melampaui Jose Mourinho. Jose Mourinho adalah pelatih terakhir yang membawa Inter menjuarai Liga Champions, tetapi Simone Inzaghi kini telah melampaui pencapaiannya dalam beberapa aspek. Menurut laporan Corriere dello Sport, kemenangan 2-0 atas Feyenoord di babak 16 besar Liga Champions membuat Inzaghi mencetak sejumlah rekor baru di kompetisi Eropa. Gol dari Marcus Thuram dan Lautaro Martinez memastikan kemenangan Inter di Rotterdam dan membawa mereka semakin dekat ke perempat final. Laga tersebut juga menandai kemenangan ke-22 Inzaghi di Liga Champions bersama Nerazzurri, menjadikannya pelatih Inter dengan kemenangan terbanyak di kompetisi ini. Ia resmi melampaui Roberto Mancini, yang sebelumnya memegang rekor dengan 21 kemenangan. Selain sukses di Eropa, Inzaghi juga memiliki rasio kemenangan tertinggi dalam sejarah kepelatihan Inter. Sejak bergabung pada 2021, ia telah memenangkan 131 dari 198 pertandingan, dengan persentase kemenangan mencapai 66,2%. Dalam daftar pelatih dengan rasio kemenangan terbaik, Leonardo berada di posisi kedua dengan 65,6%, meskipun ia tidak menangani tim selama semusim penuh. Menariknya, beberapa nama besar seperti Antonio Conte, Jose Mourinho, dan Roberto Mancini tidak masuk dalam 3 besar dalam kategori ini. Inzaghi terus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Inter, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Hadapi AC Monza, Inzaghi tetap andalkan Martinez meski Sommer telah pulih. Jelang laga Inter kontra Monza, indikasi dari sesi latihan di Appiano Gentile menunjukkan bahwa Simone Inzaghi tidak akan melakukan beberapa rotasi, meskipun Nerazzurri akan menghadapi Feyenoord di Liga Champions pada Selasa malam. Menurut laporan Sky Sport Italia, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan akan kembali menjadi starter di lini tengah. Namun, ada satu perubahan di lini serang. Joaquin Correa berpeluang besar bermain sejak awal, menggantikan Lautaro Martinez yang kemungkinan akan diistirahatkan di bangku cadangan. Di bawah Mister, Josep Martinez masih lebih difavoritkan daripada Yann Sommer, meski kiper asal Swiss telah pulih dari cedera ibu jari. Inzaghi tetap mengandalkan mayoritas pemain yang tampil dalam kemenangan atas Feyenoord. Correa mendapatkan kesempatan bermain sejak awal untuk memberikan waktu istirahat kepada Lautaro Martinez. Calhanoglu dan Mkhitaryan kembali ke lini tengah untuk menambah kreativitas dan keseimbangan. Josep Martinez masih lebih dipilih dibandingkan Sommer, yang baru pulih dari cedera tangan. Inter tetap fokus mengamankan 3 poin sebelum menghadapi Feyenoord di Liga Champions. Inter siapkan perpanjangan kontrak Simone Inzaghi. Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memberikan kontrak baru kepada Simone Inzaghi menyusul kesuksesannya sebagai pelatih tim. Menurut laporan Corriere dello Sport, pencapaian Inzaghi membuat manajemen klub ingin segera memperpanjang masa kerjanya. Sejak menggantikan Antonio Conte pada 2021, Inzaghi terus menunjukkan perkembangan sebagai pelatih Inter. Ia telah memenangkan 6 trofi domestik, termasuk Scudetto ke-20 musim lalu, yang mengukuhkan status Inter sebagai salah satu klub tersukses di Italia. Selain itu, ia membawa Inter ke final Liga Champions 2023, sebelum kalah tipis dari Manchester City. Saat ini, kontrak Inzaghi bersama Inter berlaku hingga 2026. Namun, CEO Inter Beppe Marotta sudah memberi sinyal untuk memperpanjang kesepakatan tersebut. Dengan Inter masih bersaing dalam 3 kompetisi berbeda musim ini, posisi Inzaghi sebagai pelatih utama semakin kuat. Loyalitasnya juga terbukti saat ia menolak tawaran Manchester United musim panas lalu, memilih untuk tetap membangun proyek jangka panjang di San Siro. Untuk mendukung Inzaghi, Inter berencana memberikan beberapa penguatan dalam skuad pada bursa transfer mendatang. Salah satu target utama adalah Nico Paz, gelandang muda berbakat dari Como. Meski Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali, Inter tetap berusaha membawa pemain berusia 20 tahun itu ke San Siro. Manajemen klub berharap dengan kontrak baru dan dukungan di pasar transfer,
Inzaghi dapat terus membawa Inter meraih kesuksesan lebih besar di masa depan. Alessandro Nesta tantang Inter. Bagaimana jika hasilnya di luar prediksi? Laga Inter kontra Monza di Serie A ibarat pertarungan David melawan Goliat. Nerazzurri, pemuncak klasemen dan juara bertahan, akan menghadapi AC Monza yang terpuruk di dasar klasemen. Secara teori, tidak ada harapan bagi tim tamu, tetapi Alessandro Nesta tetap percaya bahwa timnya punya kesempatan kecil untuk membalikan prediksi. Dalam konferensi pers jelang laga, Nesta menekankan bahwa Monza harus bermain tanpa beban untuk bisa memberikan kejutan. Kami harus menghadapi laga ini dengan ringan, tanpa beban. Kami akan bermain di stadion luar biasa melawan tim yang sangat kuat. Semua orang sudah menganggap kami kalah, dan justru akan luar biasa jika kami bisa membalikan prediksi. Nesta menegaskan bahwa meskipun Inter jauh lebih superior, Monza tetap akan berusaha untuk mendapatkan hasil positif. Kami tahu betapa kuatnya Inter, tetapi kami tetap akan memainkan permainan kami dan mencoba menang, meskipun menyadari kesulitannya. Ia juga menyoroti jadwal padat Inter, yang baru saja menghadapi Napoli dan Feyenoord dalam laga berat. Mungkin ada sedikit celah yang bisa kami manfaatkan. Jika mereka memberikan ruang, kami harus bisa memanfaatkannya. Nesta mengakui bahwa bertahan terlalu dalam melawan Inter bukanlah strategi yang tepat. Kami harus menemukan keseimbangan, karena hanya bertahan bukanlah cara yang benar. Jika Anda terlalu fokus pada bertahan dan terus berada di area sendiri, cepat atau lambat Inter akan mencetak gol. Saya terkejut ketika dia mulai melatih, karena sulit membayangkan seorang mantan penyerang menjadi pelatih sukses. Tapi Simone telah membuktikan dirinya sebagai salah satu manajer top, tidak hanya di Italia, tetapi juga di Eropa. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, karena dia memang pantas mendapatkannya. Andre Onana, meski hanya setahun, saya merasa 10 tahun di sana. Mantan kiper Inter, Andre Onana, mengungkapkan bagaimana Mike Maignan secara tidak langsung membantunya menjadi pilihan utama di bawah Mister Nerazzurri. Dalam wawancara dengan cara podcast, penjaga gawang Manchester United itu berbicara tentang persaingannya dengan Samir Handanovic, pengaruh Maignan, serta pengalaman tak terlupakan di ruang ganti Inter. Onana bergabung dengan Inter pada musim panas 2022, tetapi tidak langsung menjadi pilihan utama. Handanovic, yang saat itu masih menjadi kapten tim, tetap dipercaya oleh Simone Inzaghi. Namun, Onana menyebut bahwa performa luar biasa Maignan dalam derby della Madonnina pada September menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Kami kalah 3-2 dari Milan, dan Handanovic tidak bermain dengan baik, sedangkan Maignan tampil luar biasa. Setelah itu, rekan-rekan setim saya mulai mendorong pelatih, kami harus memainkannya. Setelah laga tersebut, Onana mendapat kesempatan tampil di Liga Champions melawan Bayern Munich dan Barcelona. Ia akhirnya menjadi starter reguler di Serie A, memainkan 14 pertandingan beruntun antara Oktober dan Februari, serta tampil dalam 10 laga tambahan di Liga. Onana hanya bermain satu musim bersama Inter, tetapi langsung menjadi sosok kunci dalam perjalanan tim menuju final Liga Champions 2023. Ia mencatat 10 clean sheet dari 13 pertandingan di kompetisi tersebut, dengan satu-satunya kekalahan terjadi di final melawan Manchester City di Istanbul. Penampilannya membuat Manchester United rela mengeluarkan 43,8 juta pound untuk membawanya ke Old Trafford sebagai pengganti David De Gea. Meski hanya semusim di Giuseppe Meazza, Onana mengaku merasa seperti sudah berada di Inter selama 10 tahun. Ia menggambarkan atmosfer di ruang ganti sebagai sesuatu yang gila dan penuh canda tawa.